This station is now the ultimate power in the universe. Uji Radio, it's party and cool. Kembali lagi di Uji Radio. Ya, kok di Iya ya, bahasa basinya nih. Ya, yang mau dulu, tanya Pak. itu siapa itu? Enaknya yang tanya itu yang jarang kesini ya. Oh, yang jarang kesini. Oh ya, gimana kabarnya Mas Dio? Selama ditutup UJ ini, ditutup studio ini. Ya, kabarnya sih enak-enak aja. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, Alhamdulillah. kekuatan lahir dan batin. Gimana ini ketika studio ini jarang ditempatin? Apakah ada hal-hal yang aneh yang menempatin selain manusia? Tidak. Ya? Untungnya di sini karena studionya itu walaupun jarang ya, tapi ketika saya masuk itu langsung saya bacakan ayat kursi. Oh, betul sekali ini ya, betul. Biar cerita-ceritanya yang keluar dulu ya, gantian lah. Saya dulu yang mau kesini, kalian. Oh, janjian ya. Oh, berarti di dunia lain itu kena corona juga ya, COVID-19 ini ya? Ya terdampak juga. Berarti ngaruh ya. Padahal ya benar, karena virus corona ini kan tidak kasat mata. Sama halnya dengan makhluk halus gitu mungkin. Iya. Dengan adanya corona ini ya studio jadi sepi, kita gak bisa aktivitas nih, bikin video pun kita jarang gitu ya. Gak bisa kasih informasi ke anak WJ, masyarakat atau masyarakat umum lah gitu. Gimana tanggapan Mas Tio ini dengan ya adanya virus corona COVID-19 ini? Ya tanggapannya sih prihatin lah ya. Prihatin ya. Tapi memang setiap masyarakat entah itu kaya, miskin, ya benar, karena kurang mampu gitu. Ada lagunya tuh. Apa? Orang kaya. Iya bisa ya kan? Terkena dampaknya juga kan. Semua itu sama tidak memandang strata sosial ya. Strata sosial. Tapi memandang itu strata kesehatan. Siapa yang lebih sehat? Terkena dampaknya semua ya dari. Terkena dampaknya. Terus ini kabar-kabar ini akan ada new normal. Nah, ini ya. Ini yang lagi keren banget nih, keren. Lagi hangat-hangatnya lah ya. Lagi hangat-hangatnya yang mau mateng lah yang dibahas lah. New normal itu bukan normal dari segi pandemiknya hilang, tapi dari aspek ekonominya, dampak ekonominya itu dinormalkan. Tapi COVID ini masih ada gitu ya. Gimana cara kita mengatasinya? Ya kita harus patuhi juga, kayak pakai masker kalau mau ke mall, jangan berbondong-bondong, jaga jarak, semua itu dipatuhin. Kita ini kan berdamai bukan untuk untuk gimana ya menghindari ya istilahnya. Menghindari lah. Tapi berdampingan ya. Berdampingan. Betul. Ya itu poinnya kayak. Poinnya ya. Itu juga kayaknya cocok banget Fer. Kalau cocok banget dengan kata Pak Jokowi juga. Beliau mengatakan bahwa berdampingan itu justru kita tidak menyerah, ya, tapi menyesuaikan diri. Menyesuaikan, betul. Nah, itu cocok seperti yang kamu katakan itu kan. Jadi persiapan kamu ya menuruti protokol kesehatan ya. Iya, ya yang ada di WHO itu udah memakai masker, jaga jarak ya. Lama lain gitu. Oke. Patuhi juga PSBB, jangan terlalu banyak bergerombol lah gitu. Oke, ya benar banget sih. Kalau kamu mengatakan seperti itu dari sudut pandang kamu juga sendiri bahwa new normal itu ya tetap melakukan protokol kesehatan dan juga kita masuk seperti biasa. Mungkin juga yang beda kita harus tetap melakukan social distancing dan lain sebagainya. Iya, betul. Oke. Tapi ini kan namanya new normal atau kenormalan baru. Kamu setuju nggak kalau new normal sendiri itu segera dilaksanakan? Setuju gak setuju aslinya ini. Kalau aku gas gitu sih, Fer. Gimana, Mas? Ada beberapa syarat sih yang diperlukan untuk kita melakukan new normal ini, Fer. Karena aku tadi ngomong kayaknya belum siap atau sebenarnya dipersiapkan jauh lebih matang lah istilahnya. Nah, itu jadi yang pertama ada high testing site.
Apa itu? Indonesia itu kayaknya penerapan tes COVID secara menyeluruh. Oh, berarti kayak di sensus lah gitu ya. Iya, jadi nggak melulu orang-orang yang terkena atau terkena, tapi menyeluruh gitu, semuanya. Ya. Betul juga sih. Ya itu kan? Kayak gimana ya jelasinnya itu? Dia mengetahui lah mana yang terdampak COVID, mana yang kena COVID, mana yang enggak. Jadi kan jadi acuan lah ya. Acuan buat pemerintah. Oh, ini kena COVID. Jadi tanda. Jadi presentasinya kan bisa tahu kan kalau new normal itu. Terus yang berikutnya ini ada type biosurveillance. Kayak bahasanya ini berat ya, tinggi ya. Berat banget buat saya ini. Gak nyampe saya ini. Baru dengar. Kalau type biosurveillance ini pengumpulan data pandemi secara ketat. Intinya dari sini kumpul data. Jadi kita tahu apa semua daerah yang rawan lagi. Yang rawan, walaupun yang mungkin kata yang udah PDP dan sebagainya lah secara ketat, dan mungkin harus rajin lah ya. Harus tuh. Terus ada juga ini solid contract tracing. Waduh, berat juga ini. Ini ada 5 ya berat ini. Berat sekali ini. Ini kayaknya terkait dengan sistem pelacakan kontak pasien. Jadi harus tahu lah ya pasien yang mana terdampak, itu harus kita hubungi dan sebagainya kan gitu. Terus ada juga supervisor hospital capacity. Nah ini yang sangat kelihatan sih ya, karena ini ketersediaan rumah sakit dan tenaga kesehatan yang memadai jika ada terjadi ledakan kasus saat melakukan new normal ini, ya kan? Oh iya, betul. Kalau kita pikir kan ini new normal, semuanya boleh normal. Normal semua lah. Apakah siap rumah sakit dan tenaga medis nanti kalau ada lonjakan yang terkena COVID lagi? Iya. Penyebaran COVID lah gitu ya. Gitu maksudnya. Betul sih. Ya kan harus dipersiapkan kan? Dipersiapkan banget lah Mas kalau kayak gitu. Tenaga medis dan sebagainya. Dan terakhir itu ada yang namanya drug high risk perception. Ini persepsi masyarakat terhadap pandemi COVID. Nah, ini juga yang tadi kita bahas dulu, bahwa masyarakat itu sudah siap enggak gitu. Nah, maksudnya kesadaran tentang COVID ini seberapa tinggi gitu loh. Oh, betul. Tentunya ada yang mengira penyakit juga penyakit biasa gitu. Ya pokoknya istilahnya kita takut jangan takut nemen lah ya. Takut jangan, karena itu bisa mengurangi imun tubuh kita. Berani juga berani, jangan terlalu berani juga. Ya sedang-sedang lah gitu. Aja. Okay. Kayak prinsip NU lah. Iya benar banget. Kalau kita terus mengeluh dan mengatakan bahwa waduh pandemi ini kita nggak bisa apa, ya nggak akan menyelesaikan masalah kan? Oh betul banget. Kita juga harus menyelesaikan diri seperti kata Pak Jokowi tadi, bahwa pandemi ini kita harus bersahabat lah gitu. Bersahabat dengan betul. Terus berdampingan dengan corona ini dan juga menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri ini tentunya untuk para pekerja usaha ekonomi dan sebagainya harus mempunyai inovasi. Oh betul banget. Di Elizabeth ini punya inovasi dan tetap buka, tapi untuk duduk-duduknya itu disekat oleh boneka-boneka. Menarik gitu. Iya kan? Boneka-boneka panda-panda. Oh, lucu jadi kan? Kayak misalkan ada dua kursi gitu. Empat kursi. Yang dua itu dikasih boneka. Yang dua gitu. Dikasih boneka untuk sebagai physical distancing-nya. Ini kayaknya bukan hanya untuk masalah pandemi ini yang cocok ya. Ini untuk misalnya untuk membina-bina para jomblo-jomblo yang tidak punya pasangan juga bisa kan? Betul banget. Luar biasa sih kalau restoran itu, kalau kita lihat di sini banyak siang sekali inovasi seperti kata kamu tadi, ada pakai kaca itu. Kalau kaca itu ternyata Ferdi itu namanya Plex It itu. Itu salah satu desainer Prancis gitu. Yang kamu katakan. Jadi ada tabung ya besar satu orang. Itu khusus satu orang. Iya, satu orang. Itu namanya Plex It. Ada juga di Belanda itu yang keren banget sih. Tadi juga ada beritanya di Kompas itu, dia itu pakai semacam rumah kaca gitu loh. Jadi 2 orang di rumah kaca gitu di pinggir sungai gitu. Sungai kan di Belanda hanya sungai ya itu. Terus kalau orang mengantarkan
pelayan mengantarkan tuh pakai papan panjang gitu. Wih, keren. Beda kan. Itu bukan hanya menambah kesan kesehatan yang akan tetap dijaga, tapi juga Kesan menarik juga. menarik, kayak Pasti lebih banyak orang private romantis gitu loh. Iya, Di pinggir sungai ada rumah kaca. Keren. Radio UIJ, menginspirasi dan keren.